wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama kali para ulama, para guru, khusus guru kita Ustaz Muhammad Syekh Riyadi, Ustaz Belanda, para sepuh, para guru, para ujat, Pak Haji Atang, Pak Haji Makmur, dan para sepuh yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu. Yang kita doakan semoga beliau semuanya selalu diberikan sehat walafiat panjang umur dan berkah. Amin. Para bapak sekalian, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih sehat walafiat di malam-malam mulia, di bulan mulia, di bulan Rajab, salah satu bulan haram, salah satu bulan mulia. Allah memuliakan, maka kita pun wajib memuliakan. Setiap amalia ibadah kita di bulan haram termasuk Rajab ini pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya dosa maksiat yang kita kerjakan di bulan haram tersebut maka dosanya pun dilipat gandakan. Maka bersyukurlah kita dipanjangkan usia kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Bagi siapa saja yang masih merasa amaliyahnya kurang, amaliyahnya masih banyak yang bolong, amaliyahnya masih jauh dari maksimal, maka Rajab ini kesempatan yang Allah berikan kesekian kalinya buat kita. Maka biar amalnya kita ini yang kita kerjain berlipat-lipat bisa menutup amalia kita. Juga sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, jangan sampai kita sia-siakan di bulan Rajab ini berlalu begitu saja. Maka bersyukur juga kita semuanya masih tetap istiqomah di waktu maghrib sampai dengan isya, sebagaimana kiai kita Kiai Nasir Zain pernah mengutip bahwa intizar sholat, menunggu waktu sholat, satu sholat kepada waktu yang lainnya termasuk di maghrib sampai isya, itu insya Allah punya amalia yang berat, yang mudah-mudahan jadi amalia kita nanti dikasih nikmat terus, bisa istiqomah ibadah sampai ketemu nanti insya Allah dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, malam hari ini insya Allah kita akan tetap mengadakan ta'lim mengganti guru kita, yang mudah-mudahan di waktu maghrib sampai dengan isya di malam Selasa ini tidak terlewat begitu saja. Kajian malam hari ini saya bawa kitab As-Shalibat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bil amin. Wal maqalatu 20. Ini masih di bab sulasi, bab 3 poin, bab yang isinya nasihatnya berisi 3 poin. Bab sulasi. Wal maqalatu 20 dan maqalah yang ke-20, maqalah yang ke-20 An Ali radhiyallahu anhu, dari Imam Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah beri beliau karama wajah dan Allah memuliakan wajahnya. Malam yakun 'indahu sunnatullahi, barang siapa yang tidak punya di sisinya sunnatu Allah, sunnah Allah, ai adatuhu, yaitu kemuliaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan siapa yang dia kagak punya kebiasaan Rasulnya, sunnah Rasulnya, ai syarruhu, yaitu kebiasaan-kebiasaannya, sunnah-sunnahnya, sunnah perbuatannya, sunnah lisannya, sunnah kebiasaannya dan sebagainya. Wa sunnatu awliyaihi, dan barang siapa orang yang tidak punya kebiasaan sunnah para auliyanya. Jadi ada 3 nih. Kata Imam Ali, siapa yang tidak punya sunnah Allah, siapa yang tidak punya sunnahnya Rasul, kebiasaan Rasul hari-harinya. Yang ketiga, siapa yang tidak punya kebiasaan para wali-wali Allah, maka orang-orang model begitu falaysa fi yadihi syai'un, maka dia tidak punya apa-apa. Orang yang tidak punya kebiasaan Allah, sunnah Allah, orang yang tidak biasa kerjain sunnahnya Rasul, orang yang punya sunnah kebiasaan para wali-wali Allah, kekasih Allah,
maka hidupnya nggak punya apa-apa. Falaisa lahu syai'un ya'tadu bihi. Dia nggak punya apa-apa untuk punya kebiasaan, walaupun hari-harinya dia hidup, tapi kebiasaannya nggak ada nggak ada manfaat jadinya. Ila dikatakan lahu kepada Imam Ali Aini Ali ma sunnatullahi. Nah, dikatakan ada yang nanya sama Imam Ali, ya Imam Ali, kalau yang disebut dengan sunnah Allah itu model gimana? Qala ay aliyun, sunnah Allah itu kata Imam Ali kitmanu sirri, menyembunyikan rahasia, menutup rahasia, menutup sesuatu yang tidak boleh dibuka. Wa huwa ma akhfahu nasu anil hadis. Yang disebut apa namanya? Musiri itu, dan rahasia itu adalah sesuatu yang disembunyikan manusia. Ya. Anil hadis dari perkataan indah syaksin di sisi manusia. Bagi manusia ini wajib, maka menjaga rahasia orang itu adalah hukumnya wajib. Jadi disebut dengan rahasia itu adalah yang disembunyikan orang. Dia kepengen orang nggak boleh tahu rahasia saya. Dia kepengen saudara nggak boleh tahu keburukan saya. Jangan sampai tahu, saya tutup-tutupin. Kita tahu malah dibuka. Nah, berarti dia nggak punya kebiasaan, nggak punya sunnah Allah. Jadi sebenarnya sunnah Allah itu adalah menutup rahasia orang, yang orang lain nggak boleh tahu, maka kita juga perlu tahu, perlu tutup, jangan sampai dibuka. Apalagi itu terkaitnya dengan aib. Sekalipun itu aib, sekalipun itu salah, tetap kita wajib tutup. Jangan sampai sesuatu yang salah dari orang, keburukan orang, malah kita umbar-umbar. Nah, ini di dalam Al-Quran termasuk dosa besar. Jadi orang-orang yang membuka aib orang, ghibah, ghibah itu kan bicara keburukan orang, itu sama dengan makan daging saudaranya yang bangkek, bermayat. Tidak sampai segitu. Sekalipun kita tahu, maka usahakan dirahasiakan, jangan diumbar. Wakila, dan dikatakan sunnah Rasul. Lalu apa yang disebut dengan sunnahnya Rasul? Qala, Imam Ali mengatakan al-madaratu bainan nas, yaitu bergaul dengan manusia, bersosialisasi. Kama qala ba'du, sebagaimana dikatakan sebagian mereka para ulama, wadaruhum mada mati darihi. Ya, tempat tinggal mereka itu ya selama mereka tinggal di situ. Warung dan buminya manusia itu ya mada mati artihim, ya dia selama tinggal di situ. Jadi artinya apa? Selama dia tinggal di situ, ya jaga, berbuat baik, bersosialisasi. Jadi tempat tinggalnya orang mukmin ya sekitaran kita. Di sekitaran kita kudu dijaga, kudu bersosialisasi, saling menghormati dan sebagainya. Wakila masunat awliyanihi. Nah, dikatakan apa yang disebut dengan sunnahnya para wali Allah? Qala, sunnahnya para wali Allah itu adalah ihtimalul adza min anin nas. Menjaga menjaga sesuatu yang menyakitkan anin nas dari manusia. Jadi menjaga sesuatu yang bisa menyakiti manusia. Wa kanu min qablina, dan para aulia itu sebelum kita minal umat yatawassauna, mereka saling nasihat-menasihati, ayusi ba'du saling nasihat-menasihati antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya para rasul, para wali Allah itu adalah menjaga untuk tidak menyakiti orang lain. Kalau perlu malah dia yang nanggunglah rasa sakitnya. Sama kayak Rasulullah SAW. Rasul itu kan ketika dicabut nyawanya kepengen udah, kalau bisa mah sakitnya nih mati, umat saya jangan sampai nanggung, udah cukup saya aja. Masya Allah. Para wali juga begitu ya. Kalau bisa mah udah biarin mereka aja merasakan sakit. Nah, kita pun juga sama.
Harus punya rasa seperti itu, jangan sampai minimal tidak menyakiti orang lain. Para aulia itu, mereka itu saling menjaga, berwasiat. Ditalatin misalnya dengan 3 hal. Wa yatakatabu nabiha ayyusilu ba'dun al-kitabah tilka talah ila ba'din faman badala min ismikan. Bahkan mereka itu saling mengingatkan 3 hal tersebut. Jadi biar apa? Biar namanya dia tidak saling menyakiti, biar ada tidak tersakiti, sampai saling menulis. Jadi saling menasihati, juga sambil saling menulis. Kalau umpamanya ada yang mulai melenceng nih, diingetin. Ada yang mulai jarang-jarang ngumpul tali, diingetin. Ada yang mulai ya pokoknya rada-rada inilah jauh dari Allah, diingetin. Bahkan sampai dibikin tulisan, dikirimin surat dengan 3 hal tersebut. Apa 3 hal tersebut? Man amila syai'an minal a'mal li akhirati kafallahu amradihi wa dunyahu. 3 hal itu yang harus selalu diingetin sama orang lainnya itu, sama teman-temannya para wali Allah itu adalah setiap orang yang berbuat sesuatu, setiap amaliyah untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan agama dan dunianya. Jadi ingat saling nasihat. Jadi pokoknya taat sama Allah, kerjain sholatnya kalau bisa tepat waktu, rajin jamaah. Ingetin sama guru-guru kita di sini di mari. Biar apa? Biar tetap fokus, lurus hidupnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menyimpang. Kalau di luar sana barangkali kita gelisah, begitu ngambil air wudu, gelisahnya luntur. Jalan ke masjid aja dosanya udah dihapusin, apalagi sampai yang ngambil air wudu, apalagi masuk masjid. Subhanallah, ingat lurus. Siapa yang beramal untuk persiapan akhiratnya, maka pasti Allah akan mencukupi urusan agama dan dunianya. Jadi kalau akhirat kita sudah kita prioritaskan, wal akhiratu khairul laka minal ula, kita utamain, kita prioritasin, sibuk hanya untuk ibadah kepada Allah. Urusan ibadah kepada Allah didului, enggak dientar-entar. Insya Allah urusan agamanya dicukupi, dunianya juga dicukupi. Bahwa fi hifzillahi ta'ala fi jami' ahwalihi. Nah, orang-orang yang model begitu, yang beramalnya akhirat itu diutamakan dibanding urusan dunianya, dijaga, bahkan dirawat. Ya, pokoknya nggak usah jauh-jauh ibadahnya, kalau 5 waktu lah. Kan Quran juga ada ngomong, hafizu salawat hafizu ala salawati wa salati wusta. Hafizu, perintah Quran mengatakan pelihara salat 5 waktu itu. Kalau dipelihara berarti semuanya dijaga. Ilmu salatnya dijaga, wudunya dijaga, waktu salatnya dijaga, jamaahnya dijaga, dirawat, pakaiannya dijaga. Ya. Jadi namanya dipelihara itu semuanya dirawat. Nah, kalau merawat semua perintah Allah itu, maka dia fi hifzillahi ta'ala, ada dalam peliharaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami'i ahwali, di semua urusannya. Padahal sholatnya dijaga, dirawat, tepat waktu, azan ambil air wudu-wuduan, tambahin sholat rawatibnya, dijaga, dirawat. Kalau sholatnya dijaga, dirawat, maka semua urusan hidupnya dijaga. Subhanallah, luar biasa. Jadi sebetulnya konsep dalam Islam itu gampang saja. Makanya kata kesubahan dalam beragama itu simple aja lah. Jadi orang mutakin aja, orang takwa urus aja udah. Apa yang lo perintahin kerjain, yang dilarang jauhi, begitu aja udah. Simple. Karena orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa orang yang bertakwa dikasih jalan kalau dia punya sulit. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih rezeki yang terhitung. Subhanallah. Simpel aja. Kata Gus Bah, makanya kalau Gus Bah, kalau kita menjelang Gus Bah itu cara beragaminya simpel aja. Ya. Pokoknya lurus aja lah, lurus aja, taat aja sama Allah dan takwa aja kepada Allah. Insya Allah urusan dunianya dipenuhi, agamanya dijaga, semua urusannya dijaga sama Allah. Yang kedua, 3 hal yang selalu saling mengingatkan sama para wali-wali Allah kepada yang lainnya itu. Waman ahsana sariratahu, siapa yang memperbaiki, membagusi rahasianya, aidomiru qalbihi, siapa yang selalu membersihkan, membaguskan rahasianya, hatinya, batinnya, ahsanallahu ala niyatahu, maka pasti Allah akan membersihkan batinnya. Apa alamiah itu? Zahirnya, luarnya. Kalau kita terus menjaga hati, membersihin hati, jangan sampai punya sifat ujub, jangan sampai punya sifat takabur, jangan sampai punya sifat riya, jangan sampai punya sifat dengki, ngomongin orang bersih aja dah pokoknya. Giliran kesuleo, banyak istighfar, dijaga terus, kita berusaha menjaga walaupun banyak kekurangannya, ya paling tidak terus kita jaga. Maka kalau kayak begitu, maka Allah akan menjaga luarnya, zahirnya. Fadzahiru yadullu alal batin, maka zahir itu menunjukkan dalamnya. Di zaman materi Allah, kalau bahasa kerennya casing itu menunjukkan batinnya. Kalau kita ketemu orang ngomong yang ngablak, kotor, jelek, buruk, dari ayat berarti dalamnya enggak bagus. Kalau hati itu kan modelnya kayak, kalau Ali bilang kayak apa? Teko ya Pak ya. Dituangin apa tuh teko, keluarnya apa? Nah itu modelnya. Makanya batin kita ini perlu diisi. Nah termasuk bulan Rajab ini kalau kita ngaji, ulama mengatakan Rajab ini tahapan-tahapannya. Rajab, Syaban, Ramadan itu puncaknya. Jadi makanya kalau kita mau dari sekarang Rajab, bersih-bersih dari sekarang. Rajab itu bersihin fisiknya, banyak istighfarnya. Nanti kalau ke Syaban, bersihin dalamannya, batinnya. Begitu luarnya udah bersih, dalamannya udah bersih, sampai ke Ramadan, hatinya, zahir batin udah bersih, siap menerima cahaya-cahaya Allah. Gampang. Makanya dari sekarang menyambut Ramadan. Makanya kalau kita memahami mulianya waktu Allah, kita perlu banyak istighfar dari sekarang, bersihin hatinya dari sekarang. Ya, biar apa? Biar Ramadan itu benar-benar terasa ibadahnya itu nyaman. Jadi nyaman ibadahnya bukan cuma yang rasain korma bakwan. Makanya berkara-kara udah sekarang berkerasa kan. Saya dan telepon Ustaz, jangan lupa di jadwal di tanganku. Berkanya dari kesana. Saya panjangin jadwal 2 bulan dulu, luar biasa, saking semangatnya tuh. Maka kita pun yang sudah dikasih panjang usia sampai ketemu Rajab, yuk kita manfaatin bulan Rajab itu. Jadi zahir itu menunjukkan dalaman, batinnya bagaimana. Makanya kalau batin kita bersih, insya Allah yang muncul dari luar, lisannya, telinganya, matanya, insya Allah bagus semuanya. Amin. Yang ketiga, yang selalu diingatkan, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi, barang siapa yang selalu memperbaiki antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang amila amalan kholisan, yaitu menjaga kalau beramal itu amalnya yang bersih, murni. Dari apa? Minaria, dari sifat riya. Riya itu kan mengharap kepada selain Allah. Riya ini termasuk syirik asghar. Kata Rasul, yang paling saya takutin nanti pada hari kiamat adalah syirik asghar, syirik kecil. Apa syirikul asghar ya Rasul? Sahabat tanya, ya Rasul, syirik kecil itu apaan? Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu beribadah, beramal bukan karena Allah. Riya. Jadi riya itu bukan karena pengen dilihat. Jadi yang namanya riya itu Bapak Ibu bukan karena pengen dilihat doang.
Jadi kalau ada orang beramal minta sedekah kelihatan orang, jangan disebut riya dulu. Kalau urusan riya itu adalah urusan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena zahirnya riya itu. Jadi hatinya mengharap kepada selain Allah, bukan pengen dilihat. Syirik asghar, ngeri. Mudah-mudahan kita dilindungi. Kemudian wal ujub, apa yang harus kita perbaiki? Hatinya bersih itu dari sifat ujub, merasa bangga dengan amaliyahnya, merasa bangga dengan amal solehnya, amal baiknya. Wa tasmi, dan merasa bangga pengen kedengaran orang. Hati-hati nih, karena riya, ujub, tasmi, kemudian hasad, dengki, itu khawatirnya kita merasa pede dengan amaliyah kita, maka khawatir ketika menghadap Allah malah tidak ada untung. Makanya kata Ustaz Badrul Zaman, satu sisi kudu roja, optimis amal yang kita terima Allah, satu sisi kita kudu takut. Takut apa? Takut amal yang kita kerjain malah tidak keitung. Kenapa? Mungkin ada sifat riya, ada sifat ujub, ada sifat dengki dan sebagainya, sifat-sifat hati yang dia rasa itu malah akan menggerogoti amal kita. Nauzubillah. Iyakum wal hasada, fainal hasada yakul hasanati kama takul khatwa, kama takunarul khatwa. Sifat hasad dengki, kata Rasul hindari. Kenapa? Karena sifat hasad itu akan menghapus amalia kita, sebagaimana api akan membakar kayu. Makanya terus kita baikin hati kita. Aslahallahu ma baina wa bainan nas, dan barang siapa tadi yang selalu terus memperbaiki amaliyahnya kepada Allah, membersihkan hatinya dari sifat-sifat hati yang buruk, maka pasti Allah akan memperbaiki hubungan dia seorang hamba itu tersebut dengan manusia. Kalau kepada Allah baik, bersih, suci, insya Allah kepada manusia pun baik. Faman ahabbahu Allah Ta'ala ahabbahul khalqi, barang siapa yang mencintai Allah dengan amaliyah yang bersih, suci, maka pasti manusia pun otomatis akan mencintainya. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat kita semuanya buat motivasi, mumpung masih di awal bulan Rajab, kita tingkatkan amaliyah kita, amaliyah solehah yang sudah banyak kita kerjakan dilipat gandakan dibanding amaliyah yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa karena maksiat dilipat gandakan, dan mudah-mudahan hati kita terus dijaga, dibersihkan agar apa? Agar amal yang kita kerjakan benar-benar murni mengharap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من العلم والقرآن والصلاة والخير ولا تجعلنا وليا من السوء والضيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.